Ya sebenarnya kalau gua mau gimana ya, mau ngedepankan ego aja, gua bisa aja ngotot gua nggak mau di sini. Ya kita masak lah, masak, makan. Setelah itu nggak lama kemudian packing, siap-siap buat turun. Oh itu kenapa Rahmat agak tetati-tati itu. Betul. Nah itu malam itu aja ya. Apa ada yang mau ditambahin? Ini malam ini aja lebih dari buta. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, jadi banyak yang udah request ke gua nih buat bikin cerita pendakian gua sama yang lainnya sewaktu mendaki ke Gunung Butak, Malang. Oke, jadi kemarin gue udah berhasil kumpulin semua anggota itu buat syuting. Cuman ada satu yang gak bisa ikut, yaitu Zainal Arifin. Ya karena ada sesuatu hal dia gak bisa ikut, tapi gak apa-apa. Kita tetap ceritain buat kalian ya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh iya, ini ada part 2-nya. Udah gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya jadi emang pendakian ke Butak itu awalnya itu dia rencana gua sama Rahmat. Jadi Rahmat nanyain tuh mendaki kemana. Gue usulin lah tuh ke Butak. Nah gue sounding lah tuh ke grup pendaki jarang mandi. Ya inilah kan gue ajak Bang Badru gitu ya. Nggak pernah mandi. Dan pada akhirnya kita berangkatlah ke Gunung Butak itu. Singkat cerita, sewaktu sampai di base camp ada sesuatu. Belum ada 15 menit gue udah merem, ada suara kecil 2. Semalam gua habis ngopi nongkrong suara anak kecil guys. Gua pribadi, gua nggak merasakan hal itu, tapi lain halnya dengan rekan-rekan pendakian gua. Nah, coba sekarang mulai dari siapa dulu nih? Dari Bang Badru. Ujung sana kali ya enaknya. Coba iya. Andri, coba Andri. Gue sih kan kita baru nyampe itu sekitar jam berapa? Jam 12-an ya? Malam ya, malam. Malam banget itu, kita udah capek. Bang Badru sama Arifin tuh posisi ngobrol sama orang base camp, kalau gue udah di atas. Dan pas di atas itu gue sempet terbahan, rambut gue tuh udah nyoel-nyoel. Gue kira itu ada binatang, tapi pas gue lihat lagi ternyata nggak ada. Dan kebetulan gak lama Arifin sama Bang Badru naik itu, kita dengar ada suara anak kecil lari-lari di bawah. Soalnya rame, tapi ya lu tahu sendiri lah artinya, bukan manusia tapi ya. Terus sama gua juga tuh sempat pas jadi ada mimpinya tuh bakal gue ceritain ntar sih, cerita di akhir. Soalnya ini bener-bener yang bikin pendakiannya tuh jadi seru. Kalau gue sih pertama sih gitu sih. Itu pas di base camp itu ya. Masih di base camp. Base camp. Ntar gue ceritanya di tengah-tengah sih biasa. Nah, kalau Tika gimana? Kalau dari gua awal di base camp itu gua emang udah ngerasain ada ya hal-hal yang biasa banget gitu. Tapi gua nggak mau hiraukan, gua nggak mau perjalanan gua tuh jadi horor banget gitu. Secara kan nih kita juga bawa orang-orang horor ya. Aduh. Orangnya juga horor ya kan. Iya, makanya gua nggak mau ikutin suasana yang kayak gitu. Jadi gua mutusin untuk sudahlah gua tidur gitu kan. Tapi di tengah-tengah tidur aja itu udah mulai kedengeran ya suara anak kecil, itu confirm sih. Cuma gua lagi-lagi gua nggak hiraukan. Sampai akhirnya paginya pada bilang, denger nggak sih? Ya udah gua denger, tapi gua diem aja gitu. Udah itu aja sih kalau masih awal banget ya. Di awal. Gimana Bang? Ya gitu. Kalau gue sih pas nyampe base camp nih Bang Jo. Kalau nggak salah kita masuk ruangannya jam 1 ya Bang. Jam 1. Jam 1 Jam ya. satu. Jam 2-an deh. Ya, Kalau jam 1 jam 2, sorry bukan jam 12. Iya, jam 1 jam 2-an. Nah, gue sama Jenal namanya tim sebat ya. Ketika lu gue bilang, "Bang Jo, istirahat aja lu." Karena lu capek bawa mobil kan. Iya betul. Nah, gue sama si Jenal ini emang belum bisa tidur karena udah puas di mobil tidur kan. Nah, si bapak ini ya Bang Jo, nggak tahu dia ngelihat gue sama si Jenal, kan dia nggak kenal kita ya. Kalau kita sering gibah horor kan. Nggak tahu kalau kita itu suka bikin konten horor. Ya gitu. Nah tapi si bapak tuh tiba-tiba
ngomong kayak gitu, yang diisi Gunung Butak ini lah istilahnya, hal-hal yang ya, Yes. mistisnya ya, kayak dibilang nanti kalau di atas kalau ketemu ini kita lagi di hutan nih, nggak apa-apa lah ya, Nggak apa-apa, nggak ganggu, Ya, bisa kayak- aja ya. Apalah, mudah-mudahan aman lah. aman amin. Tapi mulai nyesek nih. Kayak ketemu pocong, terus kuntilanak dan yang lain-lain itu udah biasa kata si bapak itu, ya kan di base camp ya. Betul. Nah terus pak, ngomong kayak gitu sih, enggak saya cuma bilangin doang kata si bapak gitu. Nah si Jenal ini yang kepo banget sampai sempat nanya-nanya kan tentang, ya namanya si bapak kan seneng kalau ada lawan bicara gitu loh Bang. Betul. Karena di base camp sendirian kan, ya akhirnya sempet banyak lah tentang kisah di Gunung Butak tuh apa sih gitu, terus nyambungnya ke gunung mana sih yang Jawa Timur itu kan, banyak sih cerita si bapak itu. Akhirnya ya gue jadi panjang banget nih cerita nih. Lanjut. Apa? Karena ini gue cerita yang di bawahnya ya sama si bapak itu ya, lu udah pada istirahat waktu itu ya. Iya, gue sama si sempet Jenal. dengerin dikit sih bang. Nah si Jenal ya sempet nanya lah, akhirnya gue kepo juga dong dengan kisah yang ada di Gunung Butak ini seperti apa sih. Terus kayak ada kayak wali lah dibilang itu atau apa gitu sih, atau apa gue lupa. Ya cerita tentang masalah itu. Nanti di atas tuh kayak ada makam, kata dia makam itu tempat orang pada ziarah ya. Sebagian ziarah, sebagian ada minta sesuatu, ya kan. Nah tinggal kalian aja maunya kayak gimana. Nah, kalau gue sih jawab, ya kalau saya pak cuma mau naik gunung aja sih, mau nikmatin alam. Kalau perihal itu, kalau emang saya lewat saya mampir. Ya istilahnya kalau emang itu makam kita kirim al-fatihah lah ya bang ya. Iya. Kayak gitu sih. kirim Ziarah doa, ya? Ziarah kita. Nah ya udah setelah itu ngobrol panjang lebar. Tetap si bapak itu kayak nekenin hal-hal yang horornya itu bang. Ya, Tentang itu ya. ini. Si Jenal makin demen. Pak Jenal. Mana orangnya nih kayak bisa datang nih orangnya nih. Ini nih gue greget sama Jenal nih. Pak masa pak kayak gini. Nah udah kita baru mau naik ini. Jadi si Jenal tuh nanya di sini maunya jelas gitu. Sebenarnya ya gue besok mau naik nih cuy. Iya. Gitu, Kan biasanya bang ya, iya. orang mau naik tuh pasti nggak mau ceritain kayak gitu lah. Takutnya nanti pendaki-pendaki ini tuh jadi takut, nggak jadi Benar. naik. Gitu, Bang. Tapi Ini lain. Ini lain cerita. penjaga base camp ini atau petugas base camp ini tuh beda. Kasih tahu seada-adanya. Kasih tahu di ini ada ini. Jadi kita udah ada bayangan sebenarnya sih. Akhirnya jam 3 gua sama Jalan terakhir tuh naik ke atas kan. Nah, ketika lu udah pada istirahat nih bang, nggak tahu lu udah pulas atau belum. Jenal di kaki gua tidur nih dia. Nah, gua pakai SB, ya yang itu suara anak kecil Anak gitu kecil. kan. Ya gua pikir mah ya udah biasa aja lah, ya gitu. Gua sih nggak kepikiran kalau itu ya mah begitu. Cuman di hati tadi kayak sepi banget, nggak mungkin dong tiba-tiba rame. Bodo amat lah, gua udah ngantuk kayak gitu sih. Dan Jenderal juga tuh sempat cerita kaki dia tuh pas pagi, siapa nih gangguin gua, kaki gua digoyang-goyangin. Lu Henry, gua bilang gua tidur sebelah Jo, Tika di ujung kan, maksudnya di sebelah gua juga. Itu jauh banget, gua tidur pulas, gua gituin kan, sampai gua mimpi yang aneh-aneh juga. Gua bilang gua kalau tidur ya pulas aja, paling cuman yang ngedengkur atau ngorok doang gitu kan. Dan kalau si bapak juga udah biasa ya, dia bilang itu. Kalau sebelum subuh emang udah biasa. Anak kecil Anak itu. kecil Ya. main Anak ke base kecilnya camp. main. Gitu. Dan biasanya dia nggak biasa buat kita. Iya, betul. Jadi kata beliau tuh ibaratnya kita disambut apa pengen kenalan gitu ya. Iya, katanya dia. iya katanya sih gitu. Dan alhamdulillah waktu di base camp itu kita dapat tempat spesial bang. Wih, Ya, betul. Itu rezeki kita lah ibarat kata ya. Jadi kan mungkin teman-teman yang pernah ke Butak tahu nih base campnya kayak gimana ya. Iya. Kecil tempatnya kan. Iya. Base camp Panderman ya. Iya Panderman. Itu kan teman-teman yang lain pada ngampar di pinggir jalan ya. Iya. Kita dikasih tempat di VIP yang di atas itu kan. Iya. Alhamdulillah banget itu asli. Mungkin karena si bapak tahu kita dari Jakarta jauh-jauh gitu kan mungkin. Iya, jadi paginya ya kayak biasa kita mandi, kita sarapan. Kita tuh mulai pendakian tuh jam 9-an ya. Jam 9-an baru Jam mulai start. 9 abis kita sarapan dulu ke warung pecel. Lumayan siang sih, lumayan siang. Padahal target kita tuh Sabana, setahu gua ya. Yang mau targetnya Sabana itu berangkatnya jam 7 atau jam 6 pagi, kita jam 9. Daki santuy. Santuy sekali dah pokoknya. Jarak dari base camp ke pos 1 ini emang lumayan jauh sih. Ada apa sih? Sewaktu perjalanan dari pos base camp itu ke pos 1, yang gue dapet cuma capek dan serangan nyamuk sih. Iya betul, nyamuk. Nyamuk kebun ya. Nyamuk kebun sih, kebun parah. banyak. Nah, gimana tuh? Kalau gue pribadi sih masuk ke dari base camp ke pos 1 sih aman-aman aja sih Bang Jo. Karena ya alhamdulillah perjalanan lancar lah bang, landai-landai jadi. Tapi gue nggak tahu nih kalau Tika sama si Andri ini. Gimana? Coba Tika dulu. Kalau perjalanan berangkat ya masih aman lah.
masih aman walaupun udah auranya sih udah kelihatan gitu. Udah Kita beda udah ya. disambut ya udah. Cuma masih aman karena ya kita masih bisa bercanda ya kan, kita masih bisa cairkan suasana gitu ya, artinya masih aman aja. Kalau gue. Soalnya masih siang sih, kalau gue cuma ngerasa pas kita dari pohon bambu itu memang kejadian pas pulang juga. Di situ sih ada kayak mata tapi nggak jelas karena mungkin masih siang, tengah hari bolong, jadi kayak ada yang nyambut biasa aja sih, tapi nyambutnya entah itu yang baik atau enggak gue nggak tahu sih ya. Mata itu muncul dari mana? Dari pohon-pohon bambu Oh, dari sela-sela itu. sela-sela, tapi kelihatannya tuh jelas matanya putih gitu. Kalau gue ngeliat itu doang sih nggak terlalu jelas karena kan badannya mungkin kena matahari ya, tapi kalau pas ntar di next lanjutnya sih itu kelihatan jelas. Jadi karena dari base camp ke pos 1 itu mungkin masih terang ya. Iya, Jadi masih aman lah, masih aman gitu kan. Lanjut ke pos 1, sampai di pos 1 ya lumayan banyak pendaki di situ. Kita istirahat sebentar, makan di warung, minum. Di pos 1 itu ada monyet. Monyet itu tukang nyolong. Udah segitu aja yang perlu lu tahu ya di pos 1 itu. Monyetnya rese. Nah, lanjut nih. Pos 1 ke pos 2. Seinget gua ya, lu Ndri sama si Zainal Iya. kan sempet terakhir tuh. Iya, di belakang. Kan kita duluan nih kan. Iya, betul. Lu terakhir tuh. Nah, si Zainal itu sempat ngeluh kayak berat-berat gitu. Kenapa sih dia itu? Baru Aman. Aman pakai Astagfirullah. Kenapa tadi, Pak? Sakit banget, berat banget tas gue tadi. Habis Sini bikin gue sakit video. banget nih. Tiba-tiba Bikin berat. sayap habis dari bikin Tiba-tiba. video, Tiba-tiba berat ya. tiba-tiba berat. Tiba-tiba berat emang. Karena dari awal sih kalau dari lihatan gue sih ya maksudnya karena kita tuh udah suggest sih ada yang mau ikut aja, cuman yang gue dengar dari orang base camp pun kalau dari bawah nggak bisa ikut, tapi cuma kayak mereka cuma nyambut aja sih. Yang bawah nggak bisa ikut, tapi yang dari atas bisa ikut Bisa ke ikut. bawah. Ya. Lu inget kan dari masa pertama gua Pertama kali gue juga sama Video sempet gua. ngeremehin malah gini. Video gua. Cuma 2.400, gue juga mikir oh iya sama kayak perahu nih. Ternyata tuh treknya lu bayangin kayak mini Argopuro sih kalau orang-orang yang udah pernah naik Argopuro, karena panjang banget treknya sumpah. Kita udah sempat ngeremehin ya, gue juga dalam hati ini mah cuma 2.400, 4 jam nyampe, gue sempet mikir gitu. Ternyata panjang lah dari pos 1 ke pos 2 juga. Kalau gue bukan masalah ngeremehin treknya sih, lebih ke kayak gila nih pendakian bakalan horor banget gitu. Iya karena- itu juga sama. Nah itu Tika juga sempat bilang baru di vlog kali itu bilang wah nih ada si Biru, ada Magnet si Rahmat, ada si Andri, terus ada Master Bang Badru, terus ada yang nggak peka. Satu orang dong yang nggak peka karena Ukoy nggak ikut. Nah. Itu sih ya gue ingat itu mungkin udah mancing Iya. penunggu sana juga, jadi mereka tuh kayak seneng oh ini nih ada yang datang nih jauh-jauh gitu disambut. itu sampai pos 1 ya. Sampai pos pos dua, 2 ya, pos pos dua. 2. Nah, pos 2 ke pos 3. Ini yang seru nih. Ya. Ini yang seru. Kenapa gue bilang seru? Karena dari pos 2 ke pos 3 ini kita mesti ngelewatin yang namanya hutan lumut. Kalau kalian nggak tahu hutan lumut, jadi kalian bayangin kayak gini nih. Hutan lumut itu lebat sekali ya. Hampir cahaya matahari itu nggak bisa masuk, jadi gelap. Dan juga tuh pohon-pohonnya tuh lembab, gitu deh pokoknya. Di perjalanan ini, Rahmat, nih orangnya mana nih? Di belakang ya? Tuh. Tuh. Ini orangnya nih. Mati. Rahmat, jadi Rahmat ini sebelum sampai sebelum masuk hutan lumut ini, dia itu happy. Yang gue perhatiin ya, dia itu happy, riang, lari-lari, bercanda-bercanda. Nyanyi. Nah, Justru jalan dulu di depan, Iya. tinggalin kita, mereka saking semangatnya tuh Rahmat. tapi pas masuk hutan lumut, berubah jalannya tuh nunduk aja. Kayak gimana ya? Kayak orang yang down gitu loh. Begitu masuk situ langsung down gitu. Nah juga Andri jadi lebih banyak diem. Bang Badru jalannya jadi lebih cepat. Dan Tika mual. Dan gue yakin nih mualnya itu bukan karena dia masuk angin. Nah coba, emang kenapa sih di hutan lumut itu? Ada apa sih di situ? Bung Andri, kok diam aja Bung? Oh lu jam Ada apa ini? Baik, kamu kenapa? It's okay. Kenapa setelah melewati hutan lumut kamu begitu-begitu? Begitu-begitu tuh gimana maksudnya? Mukanya langsung culun ya. Pokoknya ntar cerita ya. Bukannya langsung culun. Kalau gue pribadi sih ya Bang Jo,
ya gue menilai hutan lumut itu biasa-biasa aja ya, namanya hutan seperti biasa ya, cuman ya auranya beda aja sih. Nah dari aura beda itu, nah gue lihat yang kita kembali lagi nih, ini orang horor semua nih, ya kan. betul. Kita, ya gue pribadi di gunung gue nggak nyari makhluk-makhluk kayak gitu ya, cuman ya kembali lagi, ya itu tempatnya dia, dan hutan lumut itu terkenal dengan tempatnya sarang bisa dibilang ya. Karena apa? Lembab. Siapa sih makhluk itu yang nggak suka sama tempat lembab gitu. Dan itu sugestinya gue langsung ke Argo Puro sih bang. Gila, sampai gue ngomong kan juga, gila ini Argo Puro bang, Ini sama banget ini mah, gelapnya sama, landainya juga sama, muter-muter gitu kan, lurus aja. Gue sampai ya udahlah, ayo agak cepetan yuk, jangan sampai gelap di sini nih. Karena posisi jam berapa sih bang? Udah sore sih bang, kayak jam 4-an deh. Setengah 4 jam 4-an ya kalau nggak salah ya. Akhirnya kita jalan cepat aja ya. Penting buat ngelewatin hutan lumut ini nih. Dengan kondisi Seramat itu yang kakinya mulai sakit ya waktu itu ya. Karena dia waktu itu pakai sepatu kekecilan ya Bang Rahmat ya. Gue lupa dia nggak diajak inian ya. Jadi ya selama kita naik aman-aman aja. Cuman ini nih si Tika nih yang berasa. Nah, itu dia yang muncul pertanyaan itu kenapa? Iya. Sebenarnya gue sendiri nggak suka kenapa gue begitu gitu. Gue masih siang gitu kan. Maksud gue nggak bisa dipungkiri gue juga pengen normal-normal aja gitu. Gue pengennya yang nggak usah lah ngalah-ngamin kayak gitu, apalagi masih siang gitu kan. Tapi ya gimana gitu. Gue udah lihat semuanya gitu. Begitu gue masuk ke satu langkah kaki gue masuk ke hutan lumut tuh gue tahu masuk nih gitu kan. Itu udah auranya beda. Gue ngerasain ya udah beda gitu kan, bener-bener beda. Gue kayak pindah tempat gitu di situ. Nah terus di situ juga ya segala jenis gue lihat gitu kan, dari yang kecil-kecil, gede, sampai yang wah udah gue nggak tahu lagi bentuknya seperti apa kayak gitu. Nah terus yang mulai berusaha untuk interaksi, yang mulai berusaha buat masuk itu ada gitu, sampai kayak gue nggak kuat nih kalau lama-lama di sini. Apalagi hutan lumut itu ada 2 bang ya, ya kan? Hutan lumut pertama keluar masuk lagi ya masuk kan? lagi. Terus gue udah nggak kuat banget di situ. Nah makanya yang hampir lost control juga gitu, yang mau muntah-muntah itu ya itu udah hampir lost gitu kan, sampai akhirnya istirahat dulu nih, nggak kuat nih gitu kan, istirahat dulu sampai dibilang muka gue berubah jadi culun ya guys. Siapa tuh yang ngomong? Lu. Gue yang ngomong ya, iya biar ketawa aja sih. Kacau sih itu. Iya, jadi bukannya culun ya sebenarnya ya muka udah mulai aneh. Gue bilang culun biar lu ketawa lagi kan, akhirnya ketawa lagi sambil ih gue nggak mau bilang culun. Langsung kan ketawa-tawa. Tapi itu emang beneran sih, karena Vesa ini bener-bener nggak kedetek 2 kali ya. Begitu keluar normal lagi ya kan. Makanya pas di hutan lumut gue bilang, Tik lu belakang gue, jangan jauh-jauh. Ya kan Bang Jo belakang gitu. Jadi gini Bang Jo, ya gue ya sering mimpin perjalanan lah kata gitu dalam keadaan seperti ini nih. Oke, gue di depan buka jalur bahasanya gitu ya. Jadi gue main ritme. Ada waktunya gue cepet, kadang waktunya gue lambat gitu. Oke nih waktu cepet bareng. Oke mulai capek kita melambat gitu. Nah, Bang Jo kan seperti belakang ya. Nah ibarat kata oke, di sini gue lihat Bang Jo yang punya basic buat sweeper. Nah akhirnya Bang Jo belakang kan, jagain belakang nih. Kalau ada apa-apa teriak, kan lu bilang, Bang belakang jauh. Oke tahan kan, gue sama Tika tuh kan kayak gitu. Ritme kita kayak gitu. Karena yang gue bilang tadi jangan sampai kemalaman ya di hutan lumut ini. Karena si Tika pun ya bilang tadi udah mulai interaksi berbagai macam jenis ya di situ yang udah mau banyak banget. Halo, hai, saya hello lah sama Tika gitu. Dan Tika pun ya, sebagai manusia biasa ya bisa Tik ya, capek juga digituin. Iya. Pasti kayak gitu. Dan oke lah cepet-cepet keluar aja gitu. Kita sih nggak nyalain hutan lumutnya, enggak, emang tempatnya dia, cuman ya seru aja sih kisah ini perjalanan yang kemarin Emang Bang itu Jo tempat kan. mereka. Ini baru berangkatnya aja loh. Baru berangkat ini, belum pulangnya, belum turunnya. Iya. Kalau lu gimana nih? Kalau gue kita sempat ada tanjakan PHP juga ya. Oke, jadi yang kanan ini adalah jalur baru landai. Kalau sebelah kiri ini adalah jalur lama. Kita Ini jalur tanjakan PHP. Oh ini berarti sebelum hutan lumut ya? ya sebelum hutan lumut. Nah tanjakan PHP gue sempat, jadi gue depan duluan. Nah jadi si Bang Badru sama Rahmat ini jadi ada 2 jalur. Dari pos satu sih Bapak sudah ngasih tahu ada jalur baru ke kanan, udah nggak ngelewatin tanjakan PHP. Tapi kita berempat ya kita coba. Gua, Rahmat, Bengong. Lu sama Rahmat, lu sama gua. Iya, sorry gua sama Tika, sama Tika. Nggak lama tuh ada yang lewat. Dan itu tuh bukan gundurwo sih, kalau tahu itu di atas tingkatannya, karena badannya bener-bener bulu. Kalau lu tahu Catwoman tuh, nah bentuk kayak gitu, palanya kecil, antara anak kecil terus larinya cepat.
terus Tika bilang, Dri kenapa? Jangan di sana, jangan di kanan, ke kiri aja. Iya, kan? iya. Yang gue berhenti lo bilang, sini Tik, jangan di situ, jangan di situ, itu kan? Iya, karena dia tuh masih ngikut, masih ngeliatin. Ada yang lewat lagi, ternyata gue kira Bagas, ternyata anjing sih, anjing liar sih. Nah terus setelah lewat PHP itu lu masuk hutan lumut gimana tuh? Ya lu si Rahmat sih sempat bilang ke gue, Andri, kok lu diem aja kayak orang linglung, bingung gitu. Gue bilang, gak apa-apa, gue masih gak apa-apa tuh karena gue udah mulai panas dingin karena udah banyak yang nyambut di situ. Banyak banget anak kecil sih, ada ya sosoknya ya hitam, jadi ada bapak sama anak lah istilahnya, itu banyak banget sumpah. Itu menurut gue udah serem banget sih, siang-siang udah ngeliat yang kayak gitu. Itu dalam wujud manusia atau nggak jelas gitu? Ada yang jelas, ada yang jelas, ada yang lari-larian, ada juga yang nggak jelas karena masih siang kali ya. Ya maksud gua wujudnya manusia apa? Bentuknya kayak manusia, Oh kayak manusia. tapi dia lari berbulu juga. Dan yang lari itu ada tangannya kayak besi, yang kayak Tika bilang kan, yang lu bilang. Itu yang lu lihat di hutan lumut itu? Di hutan lebat itu, makanya gue sempet jalan nunduk aja gue ke bawah, gue nggak mau ngeliatin kiri kanan karena ya sedikit takut juga sih. Jadi itu aja tuh yang kalian lihat di hutan lumut tuh? Ada sih banyak lah. Nah yang sepenglihatan gue ya hutan lumut itu penghuninya bukan makhluk yang biasa. Ya bisa dibilang ya apa ya, jabatannya lumayan lah kalau bahasa Indonesia. Bahasa Lebih tinggi manusia. levelnya gitu ya? Levelnya lebih tinggi dan auranya itu lebih kenceng banget. Iya, Bang. Iya. Kalau bahasa kita dicekek mah brrrr kayak gitu. Kalau merinding brrrr, tahu kan gitu merinding gitu. Ya, Dulu sempat itu kan bang, pas di pos hutan lumut itu sempat duduk karena kaget ada yang lari cepat. Itu apa tuh bang? Oh iya, yang itu yang sampai gue istirahat dulu ya. Iya, soalnya gue ngeliat tuh cuman jadi kayak gue di posisi gue di sini dan si makhluk itu tuh lari kenceng banget. Nah itu sama kayak yang gue lihat di tanyaan PHP, cuman ini larinya bener-bener lebih cepat. Itu Tapi nggak tahu. sempat nyenggol gue. Oh gitu. Iya, yang sampai gue nyesek. Karena gue di belakang Napas, lo, jadi gue ya cuma kan? ngeliatnya pas lu tarik napas dan gue ngeliat si sosok itu sih sebelah Iya, kanan. kayak gitu sih. Tapi dia nggak ganggu sih, cuma mungkin nabrak aja ya, bisa dibilang ya, nabrak. Yang kita ya udahlah, dia nggak apa-apa, emang dia mau lewat kok, mungkin Iya, kayak gitu sih. memang jalan dia. Iya, jalannya gitu. Dan ya kayak Tika ini ya, dia gue hebatnya Tika nih ya dengan orang yang kayak gini bang Jo ya, maksudnya yang bisa interaksi, bisa ngeliat gitu ya. Dengan keadaan seperti itu tetap tenang bang. Gue ngeliat dia tuh tetap mengalahkan rasa takutnya dia bang. Gue tahu, gue mungkin kalau jadi dia atau kita jadi dia bang Jo, udah gitu ya mungkin ya, Iya. ya sebanyak-banyaknya kayak gitu. Dan kali itu dia coba tenang, coba mengalahkan rasa takutnya, apalagi rasa panik sih, panik banget gue yakin. Mungkin gitu. Dan alhamdulillah teman-teman waktu itu saling menguatkan sih bang Iya. kita semuanya nih ya. Ketika ada sesuatu ini, oke kita bawa have fun lagi. Jangan lupa baca doa, ayo sholawat ya, kan kita kayak Ya, gitu. Kan. Arifin pun selama perjalanan sih dia sholawat terus Iya, sih. Jadi pada kayak gitu, yang saling menguatkan. negatif-negatif itu auranya juga mulai kurang dikit-dikit sih. Alhamdulillah. Nah akhirnya keluarlah hutan lumut bang Jo. Keluar. Itu Nah. jam 4:30 ya. Udah 4:30, ya udah Gelap banget. hampir maghrib lah. Tapi untungnya kita bisa keluar dari hutan lumut itu sebelum gelap. Sebelum gelap bener. Jadi seperti yang gue bilang tadi, sasaran kita itu kan Sabana bang ya. Sabana Betul. pos 4. Cuman karena teman kita Rahmat itu kondisinya waktu itu lagi kurang fit, agak lama untuk sampai ke Sabana. Jadi untuk sampai Sabana itu pasti kena malam. Iya. Dan hujan juga bang Dan- Jo waktu itu. Betul, dan hujan Oh, lebat banget. dan juga logistik air kita habis. Dan kita salahnya di pos 1 itu dikasih tahu sama bapak warung ada mata air itu cuma pos 1 sama di Sabana ya. Iya. Tapi kita mikir pos 4 udah dekat kali gitu, udah dekat Sabana. Ternyata kita tuh salah prediksi. Jadi air kita benar-benar habis banget gitu. Nah, di perjalanan menuju ke pos 4 ini kita sempat terpisah nih. Jadi gini ceritanya. Gua Zainal ya? Ya, sama. Zainal sama Tika duluan. Bang Badru, Andri sama Rahmat belakangan. Kenapa misah? Jadi gini. Kita bertiga itu Zainal, Tika sama gua pengen bangun tenda duluan di pos 4 supaya nanti Bang Badru, Rahmat sama Andri kalau udah sampai itu tinggal masuk aja gitu. Tapi ternyata rencana kita gagal ya. Karena di tengah perjalanan itu udah masuk maghrib,
udah gelap Hujan deras dan banget. hujan deras banget. Menurut informasi dari pendaki-pendaki yang turun, pos 4 itu masih jauh. Waktu itu kalau nggak salah masih 2 jam lagi. Iya. Dan itu udah malam, udah sekitar 6:30. Mau nggak mau kita bangun shelter sementara nih di sebuah dataran lah. Nah, menariknya nih, kan gua duluan nih sama Tika, sama Zainal tuh duluan jalan, dan itu terpaut waktu agak jauh nih sama Bang Badru, sama Rahmat, sama Andri. Yang gua kaget, ketika gua hampir selesai bangun tenda itu, Bang Badru muncul. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa secepat itu? Iya. Dan juga apa yang terjadi sama kalian bertiga? Di belakang. Ya. Ya. Oke, mungkin dari Bang Andri dulu nih. Pertama tuh gue udah ngeliat Bang Rahmat kan udah mulai ngedrop. Terus Bang Badru sambil bawa 2 carrier nih, karena sambil nuntun Rahmat juga kan ya kan Bang. Terus gue sempat inisiatif, gue bilang ke Arifin, Pin, karena gue masih di depan duluan, pertama jadi leader masih di depan posisi. Gue bilang, Pin, tas lu biar gue aja yang bawa, lu bawa tasnya Rahmat biar Bang Badru bisa jagain Rahmat. Pertama gue rencana memang gue sendiri yang bilang ke Arifin, sempat bilang ke Jo, Tika juga sempat bilang ya sama Arifin bahwa gue mau duluan, tapi pas itu nggak lama si Arifin teriak lagi, katanya Bang Badru minta biar kita bertiga aja misah. Akhirnya ya udah gue yang tetap bawa carrier, Bang Badru jagain Rahmat. Nah, dalam perjalanan itu Rahmat udah makin ngedrop, jadi setiap jalan kayak 10 langkah break, karena memang benar-benar kondisi itu udah parah banget sih. Terus habis itu hujan juga, jalan makin capek lah, udah ketemu maghrib. Dari situ kita udah mulai nyalain headlamp tuh. Nah, di situ menarik tuh Jo, gue baru beli headlamp juga, jadi headlampnya tuh yang ada sensor, jadi kalau misalnya pakai tangan ataupun bayangan kayak pohon ataupun yang di depan kita tuh bakal mati. Mati ya. Digini dong mati ya. Yes, dan di situ gue baru banget nyalain tuh headlamp, mati sendiri. Pas gue lihat nyala lagi, pas gue giniin, ternyata depan gue udah ada yang nyambut juga tuh, malah gede. Dan sosok itu yang ngikutin Rahmat juga sih, jadi ngegen Bang juga. Oh, itu kenapa Rahmat agak tetati-tati itu. Betul. Ini gue merinding nih, karena di situ juga ada yang Sosok apa yang gelentutin dia? hitam gede aja sih, kayak mungkin nggak tahu genderuwo atau apa. Bang Badru sih mungkin yang bisa yang lebih detail ngeliat mukanya ya. Gitu, Kalau Bang. gua, karena gua nggak berani ngeliatin Rahmat juga. Gimana tuh Bang? Rahmat, hey. Mat, coba sini Mat, nongol dikit. Mat. Nongol dikit muka lu, Mat. Dikit aja, Mat. Dikit aja nih. Greget gua. Kopi ke? Jadi gini, Bang. Pas kita memutuskan untuk pisah ya, Iya. tadi ya. Jadi gini, awalnya kan si Jainal nih yang mau nemenin gua bertiga sama si Rahmat nih, Bang. Iya. Ibaratnya nge-backup si Rahmat lah ya. Nah, gue juga ngeliat nih basic si si Jainal ini belum bisa nih buat jadi entah jadi porter dadakan, jadi tim ya tim minion lah bahasanya gitu. Nah, akhirnya gue lihat nih dari sosok si Andri ini, Bang. Dia punya fisik oke, siap nih tahan banting, dan dia punya rasa kepedulian lebih peka si Andri nih. Bahkan kalau kayak si waktu si Rahmat ini duduk aja dia selalu perhatian gitu kan. Nah, ini yang gue butuhin. Akhirnya udah Bang Jinal, lu duluan aja temenin Bang Jo, gue bilang gitu, pepet Bang Jo aja, si Andri suruh belakang temenin gue, karena gue butuh sosok seperti ini Bang gitu. Jadi bukannya gue sembarangan nyuruh si Andri turun lagi gitu, jadi gue butuh sosok pendamping nih biar sama-sama menguatkan gitu. Ketika gue nge-backup si Rahmat, ada yang nge-backup gue juga gitu ketika gue butuh bantuan. Ingat gak yang Bang, nih Bang, tolong bawain carrier Bang, gantian bentar, yang lo bilang gitu kan. Siap Bang Modro, oke siap. Dre, gantian bolak-balik aja gitu. Jadi fisik si Andri ini yang gue butuhkan waktu itu, dan gue percayalah lu di depan aman bertiga gitu kan. Nah, setelah jam 7 malam nih, lu ingat kan Dre, yang Rahmat itu mau minum obat. Ya. Kita nunggu setengah jam. Hujan-hujan gitu. Hujan-hujan yang lu bilang tadi ada yang ngegendong gitu kan Bang. Nah, berinding gue. Itu lu ngeliat juga? Ini di hutan guys. Ini gila kita udah nih, capek itu dipegel. Nah, Lanjut. lanjut Bang. buat seru-seruan aja. Ini gue udah berinding beneran aja. Sama nih merinding. Udah kumpul. Udah lu potong aja ya. Nah, lu inget ya Bang Andri, yang si Rahmat duduk begini nih Bang. Iya. Yang gue bilang, Mat jangan tidur, gitu kan. Iya Bang, dia udah gak kuat matanya nih Bang, dia udah begini. Dan kondisi Sayang hujan banget. gitu kan. Yang gue antisipasi itu ya hipotermia gitu. Betul. Akhirnya
gue kebetulan emang waktu belakang itu gue selalu bawa roti sandwich, sari roti, sorry ya bukan endorse ya. Nah, roti Disensor sandwich mereknya. gitu kan. Nah, si Rahmat sempat gue paksa, Mat minum makan, nggak mau dia bang, gue bilang makan, kalau nggak makan gue tinggal loh, gue bilang gitu bang. Akhirnya dia nggak sempat ngatain begini kan, ya gak Mat, akhirnya lu makan juga kan Mat. Iya. Nah, sari rotinya kayak gitu. Nah, akhirnya gue sengaja biar nggak hipo, sedangkan dalam kondisi dia yang udah capek bang, satu capek fisik, satu capek ditiban sama hal yang mistis kayak gitu. Untungnya Bang Andri juga lumayan peka nih dalam hal itu, dan bisa dibilang ada yang nemenin lah sampai Bang Andri gini nih bang, nih badannya si Rahmat lagi duduk begini nih bang. Oh, iya, iya. Kata gue ngeliatin diapain ini nih kok begini, tapi nggak nyentuh gitu loh. Kayak lagi terapi ya Bang Andri ya. Kayak Jadi gitu. ngeluarin aura negatif sih sebelum Aura negatif, Rahmat iya. sakit juga, kayaknya sempat gue pijit juga kan. Terus mendingan, makanya kita bisa jantung gak cepat, mungkin bisa ketemu Jo Nah. juga. Kenapa pas itu yang udah tadi, kok bisa barengan nih nggak? Iya. Selisihnya nggak jauh ya? Iya, kok lu bisa nyusul, padahal kan kita tuh terpaut lumayan jauh lah. Ada kali mungkin setengah jam, Iya. 45 menit lah. Padahal gue di belakang sama Rahmat dan si Andri pun sering-sering istirahat tuh waktu itu. Lama lah jalannya. Nah pas setelah dia minum obat, gue yakin nih setelah dia minum obat dia bakalan bisa. Karena ya gue sama si Andri bener-bener ngedorong dia lah. Iya. Ayo Mat, lu pasti bisa, gue bilang gitu kan. Kita udah malam nih, udah hujan. Jangan lama-lama di jalan. Iya bang, siap. Dikit lagi, seperti biasa, basa-basi pendaki. Dikit lagi tuh pohonnya udah itu. Dan Rahmat itu mulai ya frustasi sih. Tapi hebatnya sosok Rahmat ini, dia wah jago bang, ngelawan rasa ya, dan kondisi seperti itu ya bang, lagi drop ya bisa dibilang. Gue salut sama dia sampai buktinya lu kekejar kan. Iya, itu dia yang gua kaget. Kayak gitu. Mukanya dia bang kalau lu begini bang jalan Iya. kayak gini. Asal gue nengok, Mat, iya bang, tapi sambil jalan gitu. Dia hebat banget bisa ngelawan itu. Nah dia sempat mau buka tenda, dia bilang bang buka tenda di sini aja. Nah tetap gue nggak mau ngambil tiba-tiba ngambil keputusan nih. Gue buka carrier di belakang, gue cek air cuma 1, Iya. ya kan. Logistik sih aman, gue bilang gitu. Air cuma 1, sedangkan takutnya si Bang Jo nggak turun lagi nih, takutnya kan karena hujan kan, pasti dia capek juga kan. Akhirnya gue dorong lah si Rahmat ini sampai dibilang, bang udah gue di sini aja, Mat, ayo lanjut, pelan-pelan tapi pasti. Ya Andre ya, Iya. sampai si Andri pun setia banget nemenin. Gue tuh selalu PHP-in dia bang. Gue jalan depan dia nih, ngasih ritme dia lah, jalan. Ketika deket, gue tinggal. Gue tungguin, deket gue tinggal. Gue kasih iya. ritme, jadinya dia Mau kesel mau dia harus ngejar tuh. ngejar gue. Daripada ditinggal kan. Nah dalam keadaan malam kan nggak mau dong tinggal sendirian. Gitu. Jadi bikin dia kesel tapi nggak apa-apa, penting jalan. Nah gitu. Akhirnya sampai ketemulah lu. Gitu. Dan lu kaget ya, dah pur nyampe aja. Iya, lu. itu dia. Nah tapi sebelum itu bang, sebelum ketemu sama Jo, nah gue punya pengalaman juga. Jadi kan hujan deras tuh ya, jadi ada aliran air tuh di jalur udah kayak air lah istilahnya, banyak air ngalir kan. Nah sempet tuh pertama kan lu di depan, terus gua baru Rahmat di belakang kan. Nah waktu itu pas Rahmat udah mulai agak segar tuh, gua di belakang. Si Rahmat bilang, Dri lu kenapa di itu deket banget pohon tumbang sebelum kita mau tempat Oh, camp. Berat nih tas gua sempat dengar tuh ada suara cewek sih, cuma gua nggak hirauin. Kayak gimana suaranya? Suara nangis dan tas carry gue tiba-tiba berat. Iya. Yang tadinya Rahmat jalan di belakang gue, dia bisa jalan duluan lebih cepat. Tas gue tuh berat, sampai gue ketemu Tika, gue sempet tanya, Tik, gue udah aman belum ya? Karena gue tuh ngerasa berat pas gue turunin carrier segala macem. Alhamdulillahnya sih udah nggak ikut lagi. Kita memang pas lagi perjalanan bertiga pun gue udah sempet bilang, udah Mat, mendingan telepon orang base camp aja, kita minta evakuasi kalau udah nggak kuat, karena takutnya hipokan. Waktu itu sempet gue bilang, lu kena bang ya? Iya. Oh ya, base waktu kita bertiga itu nggak ada apa-apa kan? Aman kan? Maksudnya pas sampai kita bikin shelter, si Zainal bikin tenda, sampai Bang Badru nyusul itu aman kan? Enggak. Hah? Enggak. Nggak aman? Enggak. Kenapa? Yang waktu maghrib kita itu kan sebelum azan maghrib itu ada pohon tumbang tuh yang kita sampai ngolong-ngolong itu. Dia Nah di situ awalnya kan udah bener-bener capek banget nih mau berhenti, tapi ya emang di situ nggak boleh berhenti karena ada sosok di situ kan yang ngalangin gitu. Jadi ayo jalan lagi dikit gitu kan. Tapi begitu jalan sedikit ternyata azan maghrib, mau nggak mau kita berhenti di situ. yang kita duduk di pinggir Iya, itu kan? kita duduk di pinggir ada tanah datar gitu kan. Nah pas baru duduk nih gua kan naruh carrier, senderin carrier, tek, ya udah ada di depan. Gue cuma gini doang sambil sholawatan, sambil zikir segala macem. Tapi ini ngeliat gitu loh, ada sosok perempuan besar di atas.
Pohon. Nggak di pohon, di atas aja. Oh Maya. Ya. Begitu. Udah gue sambil gini terus Zainal nanya apa gitu lupa, tapi denger dia ngomong gitu. Jadi oh ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi teralihkan gitu. Sebenarnya nggak denger dia nggak jelas dia ngomong apa, cuma denger dia ngomong gitu. Di situ sih. Makanya kita berhenti nggak lama juga kan di situ. Iya, Cuma kelar bener-bener kelar azan maghrib Kelar langsung azan jalan. kita jalan lagi kan. Mungkin yang di pohon besar tumbang itu juga yang gue lihat cewek sih, cuma kalau gue nggak merhatiin karena gue udah males banget, maksudnya lagi gelap, gue pakai headlamp terus tiba-tiba muncul depan muka gue tuh, gue juga sempat ngedrop dan malah sempat bilang ke Rahmat, Mat, gue haus banget yang di awal perjalanan kita cuma bawa 1 botol, gue tuh bener-bener hemat yang nggak haus sama sekali, tapi pas habis gendong si cewek itu, gue tuh haus banget, gue bilang ke Rahmat sama Bang Badru, Bang, gue boleh ngambil ini gak sih air? Emang kenapa? Gue sumpah haus banget dari yang perjalanan dari pos 1 sampai ke pos 3 istilah kita mau ke 4 itu gue masih bisa nahan haus, tapi pas itu gue udah bener-bener capek, haus banget sih. Bentar, lu gendong cewek itu dari mana? Dari yang Tika tadi bilang, pohon itu. pohon tumbang. Sorry bang, tadi gue mau nanya lagi deh. Kan Andri bilang tadi Rahmat digelayotin kan? Nah, sosok itu gelayotin Rahmat sampai mana? Sampai gue terapi doang sih, tapi kalau gue nggak ya mungkin dia ngikutin dari belakang atau gimana, gue nggak tahu Bang Badru gimana. Yang lu lihat Bang. Gimana deh ya? Kayaknya aku sama sih kayak gitu kan. Tapi kalau gue pribadi sih nggak terlalu gue pikirin ya bang. Iya. Yang penting Rahmat baik-baik aja. Waktu betul. itu sih gue pikir. Makanya setelah Rahmat yang setelah minum obat, Iya. gue anggap dia jalan lebih cepat Iya. dari sebelumnya kan. Ya bukan gue ngusir sih. Udahlah gue mau jalan lah, lu nggak usah ganggu. Ya sempet inget, gue sempet kasar ke Rahmat. Ya gue ngerti. Ya, lu inget gak? Itu gue sebenarnya bukan kata kasar buat ke Rahmat, buat yang di sampingnya itu kan. Gue mau jalan, gue bilang gitu kan. Udah ya, Mat, bangun deh. Gue Ya, gituin seperti kan. gitu ya. Mat, sampai kenceng gue. Itu bukan buat dia Rahmat sih sebenarnya. Akhirnya emang Rahmat, iya bang, iya. Nah sampai situ dia normal lagi jalan. Sampai lu nyusul gue itu. Sampai lu nyusul, sampai gue nyusul lu. Tapi tetap fisik dia nggak bisa dibohongin gitu, karena sama-sama capek lah. Ya, karena melihat keadaan teman kita Rahmat yang kayak gitu, Iya. agak susah ya buat sampai pos 4 ya. Iya, benar banget. Takutnya nanti Rahmat kalau dipaksain kenapa-napa, ya kita terpaksa berhenti di sebelum pos 4. Jadi di sebelum pos 4 itu ada semacam space buat bangun beberapa tenda lah. Nah, kita berhenti di situ. Kita bermalam. Malam itu pas kita bangun tenda, apakah aman? Kenapa nengok saya? Itu Tika tuh. Enggak. Gak aman. Enggak. Kenapa ini kok gak aman? Ya sebenarnya kalau gua mau gimana ya, mau ngedepankan ego aja, gua bisa aja ngotot gua nggak mau di sini gitu, gua bisa aja gitu. Tapi ngelihat kondisi kita juga udah capek banget gitu kan, udah pada masing-masing setengah emosi ya kan, ditambah lagi ngelihat kondisi Rahmat yang udah nggak mungkin gitu loh buat kita lanjut lagi. Tapi dari gua pribadi ngelihat kondisi sama ngerasain kondisinya saat itu, gua nggak mau banget di situ ya. Banyak banget dan agresif banget gitu sih. Agresifnya gimana sih? Ya mereka selalu berusaha maunya interaksi aja. Gue nggak tahu apa yang mau dia ceritain, apa yang mau mereka sampein, gue nggak ngerti. Yang jelas mereka maunya interaksi, tapi gue berusaha buat nggak dong please jangan kayak gitu. Tapi ya gitu deh, akhirnya sakit di mana-mana. Lu ngerasain kayak gitu juga bang? Kalau gue sih di pos 4, pas di tenda tuh aman-aman aja bang. Aman. Karena gue capek juga kan. Yang penting Rahmat sehat-sehat aja dan tim sehat-sehat aja udah. Kita kan pingsan bang di tenda. Iya, tidur pules kan. Rahmat doang tuh. Iya kan. Sampai mangap-mangap tidurnya. Tapi dia kebangun ya, kedinginan. Oh lu gimana Kalau nih? gue sih pingsan di pos. Kita kan sempat pas sebelum masa itu kita sempat, gua pas udah bilang ketika Tik, gua udah aman ya, dan Ri udah aman, yuk gua sempat ngajakin lu kan ya Jo ya, kita ngambil air, Iya, kita kita ke ambil air. Sabana duluan. Oh, iya, ambil air. Nah di Sabana itu kan ada pohon tumbang lagi tuh. Ya, itu serem Jadi- tahu pas lu ke Sabana berdua. Berani lu berdua. Ya gimana? Itu karena memang kita udah, karena Jauh gua tuh lagi. udah Gokil. haus banget, memang Iya. kita harus masak di situ, memang Karena udah kondisi. air kita emang udah bener habis. Habis Mau sama nggak harus sekali. ada yang ambil air. Gokil Dan- jalur itu horor itu. Dan di pohon itu
masih belum ada apa-apa sih pas pulang, baru nemuin sosoknya. Cuman gue sempat dengar bilang ke Jo, lu denger ada orang nggak? Belum ada nih, ternyata itu masih agak jauh kan, lu sempat dengar kan bang? Itu tuh gue denger suara orang Jawa, dan yang gue kaget tuh dari bawah jurang kok ada suara. Kalau Tika kan mungkin pas lagi di vlog di jalan tapak kuda kan, kalau gue tuh denger si ini delman kayak kudanya sambil yang ngeringin gitu Dari lah. jurang itu. Dari jurang. Dan gue sempat baca-bacanya kaget, ya udah gue jalan, makanya gue jalan agak cepat kan depan lu kan Jo, terus sampai kita sabaran ngambil air normal tuh. Pas balik lagi ngelewatin si pohon tumbang, nah gue ngeliat tuh ada sosok nenek-nenek tua sih pakai baju hitam, cuman mukanya gue nggak mau ngeliatin. Terus kata lo, Dri, lu kenapa berhenti? Karena ada yang mau lewat. Terus lu ngerti kan masuk gue tuh ada yang mau lewat gitu kan, cuman lewat gitu aja, cuman dia sambil merhatiin. Gue pura-pura nggak ngeliat dia aja sih. Dia lewat doang sambil ngeliatin lu. Iya. Dan gue juga kaget, makanya gue sempat berhenti karena kan di situ posisi jurang. Gue ngerinya tuh takut kenapa-napa karena kita berdua doang bawa air, ntar didorong atau apa kan kita nggak lucu banget jatuh ke jurang, nggak ada yang tahu gitu kan. Iya, jadi jarak dari kita ngecamp itu sampai mata air itu kurang lebih 1 jam bolak-balik ya. So, Lumayan jauh, masih lumayan jauh. Jadi ya keputusan kita bisa dibilang tepat lah ya, ngecamp di situ ya, mau nggak mau ya Iya, kita ngecamp di situ. urgent. Oh iya, gue mau cerita hal yang lucu dulu. Jadi gue kan stand up sama Rahmat sama Bang Badru. Si Rahmat ini tidur di tengah-tengah. Nah, nggak tahu waktu itu jam berapa ya, kalau nggak salah jam 3-an ya. Gue kebangun nih, terus gue nengok ke samping. Si Rahmat nengok ke gue lagi begini. Gue bilang apa? Gue bilang, apaan sih? Kenapa sih lu? Cara salting lu ya. Nggak taunya dia itu kedinginan, jadi begini. Tidurnya begitu. Dia kan pakai emergency blanket ya. Iya. Nah, emergency blanket itu kan dari foil bang ya, Iya. dari kayak kresek gitu lah. Jadi berisik. Bikin dia orang Kresek. jadi Orang nggak pernah ginang sih. iya betul. gue bilang, kedinginan mat. Lah iya gitu. Gue sih nggak kebayang Jo. Pas lu tatap-tatapan. Cinta tangan pertama dong bang. Dan dia sampai gue sempat kesel. Ini orang pada ginang sih berisik banget. Kosak. Gue taliin juga nih orang. Gak tau aja gemeteran. Dan lucunya lagi tuh sama di tenda gua sih. Itu si Arifin tuh sampai bener-bener nggak mau makan, baju dia tuh basah. Bukan baju gua doang sih semuanya. Karena kan carrier kita, kalau gua pribadi sih karena gua lapisin lagi karena gua tahu kondisi lagi di mana-mana hujan, jadi gua lapisin plastik. Nah kalau carrier si Jeno tuh bener-bener gak ada plastik, jadi tembus. Sempet gejala hipo juga, untungnya gua kasih baju dan Tika juga si jaket yang sekarang Tika pakai ini. Iya. Akhirnya, iya, Oh iya lupa. untungnya nggak kenapa sih Rahmat sama Arifin ini. Oh itu kenapa si Arifin nggak mau keluar? Iya, dan dia sempet marah juga sih, marahnya mungkin karena bajunya basah kali ya. Dan di situ ya mungkin karena ada sosok itu juga, jadi kebawa emosi. Oh sosok apa nih? Yang tadi Tika bilang, tapi yang cewek juga sih, yang jadi itu Arifin sempat bilang nih pas malam kita udah selesai makan nih, kita udah selesai makan segala macem beres-beres, lu pada balik ke tenda. Gue yang terakhir tuh gue masuk, gue nggak ganti baju karena baju gue ada baju buat pulang. Terus habis itu si Arifin ini cerita pas malam-malam, gue sih nggak ngerasain, tapi Arifin bilang, Dri lu malam kenapa nangis? Gue bilang, gue nggak inget deh gue mimpi apa, cuman mungkin yang di bawah sebelum kita yang mau ke tenda itu kan ada pohon tumbang. Nah di situ tuh gue denger ada cewek nangis dan dia minta kayak semacam minta tolong lah. Sosoknya sih gede, cuman gue nggak terlalu matiin karena gue udah males juga sih sosoknya, karena berat juga. Nah itu malam itu aja ya. Apa ada yang mau ditambahin? Ini malam ini aja lebih dari hutan. Oh Iya. oh gitu. Kita cerita di sini di hutan ini Bang Jo. Betul, tadi ada yang Kumpul lewat ya, juga. kita ya. Ada yang lewat juga dari belakang depan. Mungkin kalian lihat, gue gak tahu. Oke, jadi singkat cerita aja ya. Besok paginya nih. Iya. Besok pagi kita rencana summit itu jam berapa? Jam
Jam 6 kalau nggak salah kita. Jam 6 ya? Jam 6. Rencananya. Iya, jangan. Cuman ya seperti biasa. Realitanya. Mendaki santuy. Summit jam 9 ya. Jam 9. Kalau nggak Jam salah 9 jam pagi. 9 jam 10 lah. Ya semuanya summit tuh, termasuk Rahmat karena alhamdulillah kondisi dia udah membaik. Summit tuh semuanya. Nah, pas summit ini, oke, sampai Sabana masih oke. Sampai Sabana masih oke. Nah kalau kalian inget sama apa yang dibilang petugas base camp di bawah, kalau di Sabana ya bang ya, Iya. Tuh. lu kan cerita tuh kalau yang dengar suara tapak kuda di Sabana dia adalah orang yang beruntung. Iya. Kalau menurut gue itu sih nggak beruntung ya, Oh. itu ya itu ujian ya itu ya. Nah, aku dengar kamu mendengar hal itu Saya bukan cuma sekedar mendengar, Pak. Saya melihat. di Sabana itu, Iya. yang sebelum kita mampir ke petilasan apa setelah? Sebelum mampir ke petilasan itu baru dengar. Baru dengar. Cuma kan karena kayak euforia banget udah nyampe nih di Sabana gitu kan, masih yeay. Iya, Ya masih kan? yang Masih teriak-teriak ya, hepan masih kayak segala macem, happy berlari, banget lah gitu walaupun kabut. kabut Cuma tebal. begitu gua jalan terus kok ini nggak hilang suara tapak kudanya di mana gitu. Sampai akhirnya gua nengok kanan kiri di mana. Dan saat itu gue belum tahu kalau si bapak basecamp ngomong kalau dengar suara tapak kuda beruntung gitu kan. Berarti kalian orang yang beruntung. Itu belum tahu ya, sama sekali nggak tahu karena gue nggak ikutan nih yang Iya, diceritain sama bapak basecamp itu kan. Nah ya udah gue pikir ya sudahlah gitu kan, cuma suara tapak kuda. Tapi begitu kalian belok ke petilasan, oh itu kudanya gitu. Oh kamu ngeliat Iya, kudanya? kuda, iya, Oh. kuda putih, terus ada sosok bapak-bapak tua gitu sih pakai sorban yang bawa. Jadi si kudanya itu di taliinnya bukannya pakai tambang. Jadi dia tuh kayak diituin apa gitu sih? Disangkutin sorban aja gitu. Oh di leher kudanya itu. Nah kalian berdua gimana bang? Kalau gue di makam itu ya, di Ya. petilasan itu Oh. ya, kalau gue sih masih fine aja. Maksudnya ya tempat itu positif sih menurut gue. Iya. Iya. Dan yang para penghuninya itu tempat-tempat yang bisa dibilang orang-orang yang putih kebanyakan. Iya. Iya gak sih? Iya. Penghuninya itu baik-baik sih bisa bilang bang. Di petilasan itu ya? Petilasan itu. Mungkin kalau buat temen-temen atau orang-orang yang datang ke situ tuh, kalau buat kayak ya apa sih bahasanya kalau cari ilmu-ilmu gitu, Sugihan. ya kayak gitu, hal kayak gitu ya. Ah. Nah itu bagus sebenarnya sih, cuman nggak rekomen banget sih menurut gua. Lu ngeliat kan yang si bapak itu, Lihat. ya yang dekat musola, Iya, iya di situ kan, ya di situ. yang pas pintu masuk musola. Mm-mm. Ya makanya lu sempet Nah, lu yang lama, gua, kan? yang gua sama lu Bang Jo, yang Bang Jo nih masuk dalam. Nah, ini musola nih Bang, yang tempat yang vlog di Iya, kamera iya. lu tuh. Nah, di situ ya si bapak itu lagi berdiri di situ. Bapak yang mana yang sorban itu? Lu lihat pakai sorban ya? Yang pakai sorban di luar. Yang di luar. Nah, di dalam beda lagi. Yang di musola itu kayak gimana? Ada bapak-bapak juga sih. Iya. Pakaiannya muslim tapi dia nggak pakai sorban. Cuma ya dia memang kayak dia biasa di situ gitu loh, biasa nuntun di situ. Nggak tahu dia siapa. Seolah-olah dia mengajak untuk kita si ibadah di situ sih. Mungkin kita sholat sunnah, kita zikir di situ, kayaknya sih seperti Di itu. musola itu ya? Di musola itu. Sedangkan ya bisa dibilang kayak bukan musola sih. Kalau secara kasat mata ya, Iya, karena emang rumput, Heeh, cuma pelataran ada aja sejadah tanah ya. yang udah mungkin udah lama itu Iya, sih. udah lama itu. Udah hancur kan. Ya, mungkin zaman dulunya atau orang yang sering ke situ sholat di situ. Mungkin. Oh, lu gimana nih? kalau gue sempet baru masuk baru tuh bilang, Jo lo nyium bau wangi gak? Wangi apa nih? Gue gak nyium bau apa-apa. Kata Tika sempet coba deh rasain pakai inian. Jadi lo memang bilang lo gak ngerasain apa-apa kan? Gue cuma pengen tahu doang apa cuman gua doang karena ada bunga melati. Tapi gak mungkin juga karena di Sabana kan. Sosok itu sih gue gak ngeliat. Gue malah lebih fokus ke arah pohon. Di situ ada kayak ada pasar sih, memang banyak orang kan. Pohon yang ada tulisan Jawa itu ya? Iya, Jawa di Logowo itu jika ada katanya di situ ada pura. Kata orang basecamp juga gue sempat ngeliat si miniatur pura. Jadi kayak Raja Singosari kalau nggak salah ya. Di situ gue ngeliat sih, cuma ngeliat itu doang. Kalau bapak-bapaknya gue nggak terlalu jelas karena masih dapat cahaya juga sih, cahaya matahari. Cuman yang kelihatan cuma kayak puranya di sana doang sama orang-orang di pojok kan. Gue lebih terlalu fokus ke sana gitu kan. Gitu Di sih. pohon itu? Iya, di belakang. Oh di belakang. Oh. Oke kita lanjut perjalanan ya.
Setelah dari petilasan itu kita naik tuh ke puncak. Jarak dari situ ke puncak itu kalau nggak salah sejam lagi deh kalau nggak salah ya. Iya. Dengan tanjakan-tanjakan yang terjal. Banget. Terjal banget. Nah kalau gue sih, menurut gue yang serem di situ tanjakan-tanjakannya sih. Nah, cuman nggak tahu menurut orang bertiga ini yang lebih peka akan hal itu gimana? Oh, aku ya? Ah. Ya kalau dibilang banyak ya memang banyak, tapi ya biasa aja, maksudnya masih yang kayak oh ini ada ini masih kayak Tapi gitu. nggak rese gitu Nggak, ya? nggak. Nggak rese. Kayak nggak rese gitu bang ya? Iya, ngaris. Pas sampai di puncak, gue denger penghuni situ katanya galak-galak waktu lo itu cerita. Serius? Oh, iya. Iya, Tik, gimana Tik? Iya. Masih kondusif kan ya? Masih kondusif dikit. Iya, di puncak itu sebenarnya ada apa sih bang? Kalau di puncak ya, di puncak itu tempat singgah sih malah gue ngeliatnya. Jadi tempat puncak itu tempat dia kayak tempat bermain. Lu ngerasa kayak gitu gak sih, Tik? Jadi penghuni itu bukan penghuni tetap, Iya. kebanyakan. Iya. Jadi kayak pertemuan sih kalau gue lihat Iya, sih. Jadi kayak banyak pas tempat gue singgah. sempat kan kita naik masih ada jalan landai, terus ke situ kan memang kayak ada kayak kerajaan juga di situ tuh, kayak gue denger rame, ternyata cuman rame ada orang-orang tapi nggak sampai yang berisik banget, tuh kayak banyak banget pas gue naik. Pas kita sampai puncak nggak terlalu penuh kan, ternyata cuman Iya. beberapa rombongan, dan gue denger tuh Iya, iya. rame banget sih situ sih siang-siang juga. Gimana Be? Iya, bener sih kata Bang Badru, itu tuh kayak bukan penghuni tetap di situ. Jadi ada beberapa itu yang memang cuma kayak datang sekilas atau cuma singgah sebentar gitu, jadi lewat doang gitu. Dan mereka itu dibilang galak, iya bener, dia agresif sih, lebih ke agresif banget. Agresif ini pengen Agresifnya itu, berinteraksi gitu. lebih ada beberapa di sana itu yang pengen menguasai. Menguasai kita. Iya, manusia gitu. Emang agresif banget, galak, bener. Iya, jadi karena di puncak waktu itu kabut ya. Jadi kita nggak bisa lihat tuh ada apa di sekitar puncak. Tembok bang. Tembok. Tembok. Jadi ya karena udah siang juga panas kan. Takutnya kita kesorean atau kemalaman sampai bawah. Kita nggak berlama-lama di situ. Iya. Paling cuma setengah jam lah kita ngopi segala macem. Kita turun lagi ke pos, bukan ke pos. Kita turun lagi ke tempat kita ngecamp. Waktu turun itu sih aman-aman aja. Aman kan? Aman, sampai tempat camp kita itu aman. Nah, singkat cerita, karena jam udah mulai sore, ya kita masak, makan. Setelah itu nggak lama kemudian packing, siap-siap buat turun. Gangguan lagi. Ya, siap-siap buat turun lah, kita packing segala macam. Kita turun itu jam berapa sih waktu itu? Jam 12:30 kalau nggak salah. siang ya? Jam Siang. Dari Siang. dari tempat kita ngecamp bang? Oh, dari tempat kita ngecamp. Ah. Kalau nggak salah tuh 2:30 bang. Setengah 3 ya? Iya, antara 2:30 atau jam 3 tuh. Karena kita Sebelum sempat masak dulu kan, tapi kalau masak nasi kita masak logistik yang ada kita habisin Iya. buat tenaga turun. Iya. Iya, kita ngabisin logistik dulu, baru habis itu kita turun. Tuh. Nah, di perjalanan turun ini, kita mulai perjalanan turun menuju ke base camp. Sebenarnya ini kesorean banget, tapi mau gimana lagi? Keenakan makan tadi kan. Mudah-mudahan sih kita bisa ngelewatin hutan lumut sebelum gelap. Yes. Oke, doain ya. Biar nggak culun lagi. Betul. Sekarang gue mau fokus turun, mungkin gue nggak bisa ngevlog ya, karena gue harus buru-buru. Sampai ketemu di pos 2. Nah, itulah yang terjadi sewaktu kita naik. Tapi, apa yang terjadi sewaktu kita turun? Gue kasih tahu nih ya. Kejadian sewaktu naik itu gak ada apa-apanya dibanding sewaktu kita turun. Penasaran kan? Stay tune di channel gue. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya. Fush.